Selamat datang di channel Raja Peristiwa. Simak dan tonton peristiwa-peristiwa di belahan dunia yang wajib kamu ketahui. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng demi kelangsungan channel ini. Peristiwa tanggal 7 Desember 1. Peristiwa pengeboman Pearl Harbor tahun 1941. Pengeboman Pearl Harbor adalah serangan dadakan yang dilakukan oleh Angkatan Laut Jepang terhadap armada Pasifik Angkatan Laut Amerika Serikat yang tengah berlabuh di pangkalan Angkatan Laut Pearl Harbor di Hawaii. Pada hari Minggu pagi, tanggal 7 Desember tahun 1941. Serangan inilah yang memicu keterlibatan Amerika Serikat secara langsung di dalam Perang Dunia II. Serangan dimulai sekitar pukul 7.38 pagi waktu Hawaii. Pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat di Pearl Harbor diserang oleh setidaknya 353 pesawat tempur, pesawat pembom, dan pesawat torpedo dari Angkatan Laut Jepang, dalam dua gelombang serangan yang diberangkatkan dari 6 kapal induk Angkatan Laut Jepang. Tercatat 8 kapal tempur Amerika mengalami kerusakan parah, yang 4 diantaranya tenggelam. Seluruh kapal tempur tersebut, selain USS Arizona, di kemudian hari dapat diangkat dan diperbaiki, dan 6 diantaranya dapat berdinas kembali dan diturunkan di sejumlah pertempuran dalam Perang Dunia II. Jepang juga menenggelamkan atau merusak 3 kapal penjelajah, 3 kapal perusak, 1 kapal latih anti-pesawat udara, dan 1 kapal penyebar ranjau. Serangan ini juga mengakibatkan 188 pesawat terbang Amerika Serikat rusak atau hancur, serta mengakibatkan korban jiwa sebanyak 2.403 korban meninggal dan 1.178 korban luka. Namun demikian, sejumlah fasilitas seperti instalasi penting pangkalan, pembangkit tenaga listrik, galangan kapal, fasilitas pemeliharaan, fasilitas penyimpanan bahan bakar minyak, fasilitas penyimpanan torpedo, dermaga kapal selam, dan bangunan markas pangkalan tidak ikut diserang. Di lain pihak, Jepang hanya kehilangan 29 pesawat, 5 kapal selam mini, dan 65 personel. Selain itu tercatat 1 pelaut Angkatan Laut Jepang, yaitu Kazuo Sakamaki, tertangkap oleh pihak AS. Setelah peristiwa ini, Jepang baru menyatakan perang kepada Amerika Serikat dan memulai kampanye militernya di Asia Pasifik Raya. Serangan ini mengawali keterlibatan Amerika Serikat dalam Perang Pasifik. 2. Perang Saudara Tiongkok tahun 1949. Perang Saudara Tiongkok adalah perang sipil di Tiongkok dengan pertempuran antara pasukan yang loyal kepada pemerintah Republik Tiongkok pimpinan Kuomintang dan pasukan yang loyal kepada Partai Komunis Tiongkok. Perang ini dimulai pada bulan Agustus tahun 1927 bersamaan dengan ekspedisi utara Chiang Kai-shek, dan secara esensial berakhir ketika pertempuran aktif utama berhenti pada tahun 1950. Konflik ini pada akhirnya menghasilkan 2 negara de facto, Republik Tiongkok di Taiwan dan Republik Rakyat Tiongkok di Tiongkok Daratan, masing-masing secara resmi mengklaim sebagai pemerintahan Tiongkok yang sah. Perang ini merepresentasikan perpecahan ideologis antara pihak komunis PKT dan KMT yang mengusung nasionalisme, yang berlangsung terputus-putus sampai akhir tahun 1937. Ketika kedua belah pihak bersatu untuk membentuk Front Persatuan Kedua untuk melawan invasi Jepang dan mencegah Jepang memperluas invasi yang sudah masuk sebelumnya ke Manchuria pada tahun 1931.
Perang Saudara Tiongkok dalam skala penuh berlanjut kembali pada tahun 1946, setahun setelah berakhirnya pertempuran dengan Jepang. 4 tahun kemudian terjadi genjatan pertempuran militer besar. Dengan baru saja berdirinya Republik Rakyat Tiongkok yang mengendalikan Tiongkok Daratan dan yurisdiksi Republik Tiongkok diantaranya Taiwan, Penghu, Kinmen, Matsu dan beberapa pulau terpencil. Sampai saat ini tidak ada genjatan senjata atau perjanjian damai yang pernah ditandatangani, dan terdapat perdebatan mengenai apakah perang saudara ini telah berakhir secara resmi. Hubungan lintas selat telah terhalang oleh ancaman militer dan tekanan politik dan ekonomi, khususnya atas status politik Taiwan. Dengan kedua pemerintahan secara resmi berpegang pada kebijakan satu Tiongkok, Republik Rakyat Tiongkok secara aktif masih mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan terus mengancam Republik Tiongkok dengan invasi militer jika Republik Tiongkok secara resmi mendeklarasikan kemerdekaan dengan mengganti namanya dan mendapatkan pengakuan internasional sebagai Republik Taiwan. Sebaliknya, Republik Tiongkok membalas dengan mengklaim Tiongkok Daratan, dan mereka berdua melanjutkan pertarungan atas pengakuan diplomatik. Saat ini perang sepertinya terjadi pada front politik dan ekonomi dalam bentuk hubungan lintas selat. Namun, kedua negara de facto terpisah ini memiliki hubungan ekonomi yang erat. 3. Lahirnya Titi Kamal tahun 1981, aktris Indonesia. Kurniati Kamalia lahir di Jakarta, tanggal 7 Desember tahun 1981. Dia seorang aktris sinetron dan film berkebangsaan Indonesia. Wanita bertubuh tinggi 169 cm ini pernah bermain di film Ada Apa Dengan Cinta, dan bermain di sinetron Cinta Anak Kampus, Canda serta Pura-Pura Buta. Nama Titi Kamal semakin melambung ketika dia menyanyikan lagu Jablay yang sempat menjadi hit. Karena komitmennya sebagai aktris, Titi hanya menyanyikan lagu itu khusus untuk film Mendadak Dangdut, dan tidak pernah menampilkan atau menyanyikan lagu tersebut untuk penampilan di tempat lain. Ia merupakan anak terakhir dari 5 bersaudara dari pasangan Haji Kamal Badri dan Eli Rosniati yang berasal dari Palembang dan Bengkulu. Semasa bersekolah di SMA Negeri 48 Jakarta, Titi aktif dalam kegiatan teater. Ia merupakan istri dari Christian Sugiono. Mereka menikah pada tanggal 6 Februari tahun 2009 di Perth, Australia. Pada bulan Mei tahun 2013, Christian menyatakan istrinya telah hamil setelah sekian lama menunggu. Pada tanggal 16 November tahun 2013, Titi melahirkan anak lelaki yang diberi nama Arjuna Zayan Sugiono. 4. Hari Dharma Wanita. Dharma Wanita adalah sebuah organisasi yang beranggotakan istri pegawai negeri sipil (PNS). Hari Dharma Wanita ditetapkan pada tanggal 7 Desember tahun 1999 pada sebuah rapat nasional. Tujuan utama dari pendirian Dharma Wanita adalah meningkatkan kualitas sumber daya anggota keluarga PNS untuk mencapai kesejahteraan nasional. Sebagai organisasi yang diusung untuk tujuan bersama, Dharma Wanita memiliki tugas pokok yaitu membina anggota, memperkukuh rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan, menjalin hubungan kerjasama dengan berbagai pihak, serta meningkatkan kepedulian sosial dan melakukan pembinaan mental dan spiritual anggota agar menjadi manusia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkepribadian serta berbudi pekerti luhur.
Anggota organisasi Dharma Wanita adalah semua istri PNS di Indonesia yang meliputi istri PNS, istri pejabat negara bidang pemerintahan, istri pensiunan dan janda PNS, istri pegawai BUMN atau BUMD. Istri pensiunan atau janda pegawai BUMN atau BUMD, istri kepala perwakilan Indonesia di luar negeri, istri perangkat pemerintah desa, istri TNI, istri Polri, dan pensiunan PNS wanita. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tonton video-video lainnya.